Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam Cahaya Kasih GKJ Prambanan episode ke-12. Seringkali masalah, hambatan, tantangan datang dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menanggapinya? Kiranya melalui Cahaya Kasih hari ini kita semakin mengolah hati kita untuk lebih tenang, sabar, dan melihat keindahan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, tahan diri, tak jangan mengeluh. Serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia tak mengecewakan, yang dinaungannya ingin berteduh. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, biarkan Tuhan yang memimpinmu. Sebab di tangan Allah masa lampau dikendalikan masa depanmu. Gelombang dahsyat akan menerpamu, karena di bawah kuasa Tuhanmu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam channel YouTube GKJ Prambanan dalam konten Cahaya Kasih episode 12. Pada episode kali ini kita akan berdiskusi bagaimana caranya kita menciptakan keindahan hidup. Sebelumnya saya Tata dan di sini ada Pak Andono juga yang akan membahas tentang diskusi kali ini. Jadi di sini kan di era pandemi yang seperti ini kita diwajibkan dan diharuskan untuk selalu berada di rumah kan Pak? Selalu berada di rumah, bertemu dengan orang-orang yang itu-itu saja dalam waktu yang mungkin cukup lama jangkanya.
dari beberapa bulan yang lalu kita hanya berada di rumah, mungkin bosen sama ketemu orang-orangnya cuma itu aja, jarang ketemu orang yang baru, harus jaga jarak gitu. Mungkin kan dari pengalaman saya, jadi kan saya kuliah gitu kan, harus online juga, tidak bisa offline. Mungkin dari kuliah online itu juga ada yang adik-adik yang mungkin belajarnya juga offline, belajar di rumah. Nah gitu kan biasanya banyak orang tua yang tidak sabar dalam mengajari anak-anaknya, tidak sabar dalam mendidik anaknya, dalam mungkin hal kecil seperti saat anaknya mengerjakan tugas, gitu punya tugas dari guru, orang tua tidak sabar seringkali. Itu berdasarkan pengalaman saya dari orang tua saya, mungkin tidak sabar mengajar adik saya yang kadang nggak dongan sama materinya. Nah itu gimana Pak caranya agar orang tua itu bisa menjadi lebih sabar lagi dalam mendidik anak-anak mereka gitu. Ya memang masalah kita ya, sering kumpul bersama itu kadang-kadang konfliknya malah tinggi ya. Iya. Padahal ketemu orang yang kita paling sayangi kan sebetulnya keluarga itu ya. Baik Tata, kita belajar saja dari ini seri kita sampai ke Matius ya. Kita belajar, saya mau bacakan satu ayat nih. Dari ayat ini nanti kita akan tarik ke belakangnya ya. Saya bacakan dari Matius 2 ayat 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya. Jadi ini ayatnya sulit dipahami ya. Sebenarnya ini ayat itu kisahnya itu ketika habis dahulu itu ceritanya itu siapa? Yusuf, Maria dan Yesus diberitahu oleh Tuhan supaya pindah ke Mesir. Pindah ke Mesir kenapa? Karena akan ada pembunuhan di Yerusalem. Sudah pindah ke Mesir, kemudian setelah sampai di Mesir semua sudah reda. Yusuf diminta lagi pulang ke Yerusalem, tapi karena Yerusalem pada saat itu pemimpinnya juga masih nggak begitu ramah, maka dia pulang ke Nazaret, ke kampungnya. Nah itu latar belakangnya seperti itu. Tapi yang menarik dari pengkisahan ini adalah sang penulis Matius. Nah ini kan kamu mahasiswa teologi ya. Jadi ini hari ini kita diskusinya bukan hanya baca Alkitab saja, tapi kita mau menerobos lebih jauh lagi, kenapa penulis mengambil kisah itu gitu ya. Jadi dari penulisan Matius 2 ayat 23, ini ada kata-kata gini, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi di sini ada sang penulis Matius menegaskan bahwa peristiwa kembalinya Yusuf dengan Maria dan Yesus kembali ke Nazaret itu supaya genap yang difirmankan oleh atau yang disabdakan, diwahyukan dari nabi-nabi. Dan itu pada ayat 17, 2 ayat 17 juga dikatakan supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Tuhan lewat nabi-nabi. Jadi memang rupanya ada penggenapan di situ ya. Nah, Tata nanti kamu belajar di semester 5 mungkin ya. Tentang tafsir Matius dan bagaimana latar belakangnya. Nah, kita dari cerita ini kita belajar itu. Nah, kira-kira kenapa penulis mengkisahkan itu, gitu kan? Kenapa penulis menuliskan supaya genaplah apa yang dikatakan nabi-nabi? Nah, kalau kita lihat untaian Matius sampai pada tahap ini menarik ya. Bagian pertama, silsilah Yesus Kristus. Itu sejarah raja-raja, bahwa Yesus keturunan raja, ya benar gak? Kemudian lahirnya Yesus ada perkataan malaikat, ya kan? Jadi sudah raja-raja, keturunan raja-raja digenapi bahwa itu perkataan malaikat, ya kan? Setelah perkataan malaikat diikuti siapa lagi? Orang Majus, ya. Orang Majus dari timur, orang Majus dari timur tahu dari mana? Dari bintang. Jadi alam semesta oke. Jadi keturunan raja-raja, ada malaikatnya, kesaksian malaikat, kemudian alam semesta pun menyambut sebenarnya kelahiran Yesus Kristus lewat peristiwa orang Majus yang melihat bintang. Jadi alam semesta oke nih, confirm juga ya. Kemudian pada bagian ini nabi-nabi. Jadi kelahiran Yesus Kristus itu diedifikasi atau dibangun karakternya oleh sang penulis ini dalam berbagai latar belakang ya. Sudah keturunan raja, malaikat, alam semesta menyambut dengan bintangnya dan orang Majusnya, kemudian sampai ke nabi-nabi.
genaplah yang difirmankan nabi-nabi. Dari sini kita melihat bagaimana penyusun kitab Matius, penulis Matius ini hendak mengajak kepada pembacanya supaya mereka tahu ini siapa yang akan mereka ikuti dalam kisah-kisah selanjutnya. Apa yang kita bisa belajar dari kisah ini? Nah, kalau dilihat dari bacaannya seperti itu, kita bisa membayangkan. Nah, saya mengajak Tata juga kepada semua orang juga melihat, membayangkan, oh kalau begitu sang penulisnya ini sangat sabar sebenarnya kan, menuntun pembacanya. Jadi sang penulis sangat sabar menuntun pembacanya, supaya pembacanya tahu bahwa yang kitab yang sedang dia baca mengkisahkan seorang tokoh yang luar biasa. Ya. Jadi ini luar biasanya kitab ini. Jadi penulisnya ini, kalau dari sisi penulisnya mengajak seperti itu. Kalau kita lihat orang yang semacam itu, ya toh, orang yang begitu sabar mencari data-data, mengumpulkan cerita dan menyusunnya dalam rangkaian semacam itu, nah kita tahu kepribadian sang penulisnya ini seorang pribadi yang sangat pandai, tetapi beliau juga sang penulis Injil Matius ini sangat luar biasa ngemong pembacanya, ya toh, sangat luar biasa mendidik pembacanya dalam fakta-fakta yang dia tampilkan dalam kisah Injil Matius. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga Tata ya, dari sini kita bisa belajar bahwa sebenarnya dari bacaan ini kita bisa melihat sosok pribadi yang dewasa sekali, ya. Apalagi Injil Matius ini ditulis setelah kehancuran Yerusalem tahun 70. Tapi kitab ini sudah dibuat oleh Ignatius, jadi sekitar sebelum tahun 100, ya mungkin 80-90 sekian tahun ya. Orang sudah tidak begitu tahu lagi tentang sejarah yang lalu atau dan sebagainya. Ini pembimbing, jadi apa ya, kitab Matius ini membimbing pembacanya dengan sangat luar biasa. Dari sini saya mau menekankan bahwa sang penulis ini seorang pribadi yang indah, seorang pribadi yang telaten, yang begitu luar biasa dalam penuturannya mengajari para pembacanya. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar sebenarnya bagaimana sang penulis tidak terburu-buru, langsung Yesus Kristus adalah ini. Ya. Seperti kalau kita bicara soal Yohanes kan, pada mula firman dan sebagainya, ya toh, atau Markus, kitab Markus itu sangat pendek dan cepat sekali ya, dari tulisan yang lebih tua sebenarnya dari Matius. Luar biasa. Tapi Matius menulisnya dengan sangat sistematis dan sabar, penuturannya begitu indah. Nah, pada masa pandemik ini saya rasa orang tua atau kita semua dididik untuk paling enggak memiliki pribadi atau belajar dari pribadi penulis Matius ya. Ini renungan agak beda ya, kalau kemarin itu renungannya Matius gini-gini kita renungkan, sekarang kita belajar dari penulisnya Matius. Bagaimana sang Matius mempunyai pribadi yang ternyata penulis Matius sangat mempunyai pribadi yang luar biasa. Nah, ini Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, jadi kalau ada orang tua yang frustasi harus mendidik anak, mendampingi anak, atau mungkin kita tidak sabar dengan orang-orang yang ketemu kui-kui wae dan sebagainya, saya rasa ya ini menjadi pelajaran yang menarik untuk kita ya, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sabar, telaten, dan menuntun para pembaca. Kalau di penulisan Matius menuntun para pembacanya dalam keindahan sastra yang semacam itu ya. Menurut saya kita juga harus menyusun kehidupan kita dalam keindahan itu ya. Jadi dengan sabar mungkin orang tua bisa telaten dalam mendampingi anak-anaknya ya, bahkan dibuat dalam kronologi atau direncanakan secara indah dalam membimbing anak-anaknya ya kan. Dan ini membutuhkan kedewasaan yang luar biasa ya. Jadi Bapak yang mungkin yang Mbak Ambar ya, ibumu ya, atau siapa yang harus membimbing anak-anaknya belajar di rumah, ya mungkin kita harus telaten dan seperti sang penulis yang ngemong pembacanya, ya kita juga harus telaten juga dengan penuh telaten dan menyusun skenario yang indah untuk mendidik anak-anak kita. Nah, ini semacam pembinaan dalam memahami ya. Jadi seni dalam mengajak orang untuk memahami sebuah materi ya. Menurut saya ini juga penting bagi kita semua, Bapak yang dikasihi Tuhan. Jadi mari bersama-sama saya mengajak semuanya untuk belajar dari sastra Matius, bagaimana sang penulis yang begitu telaten ini. Kita
juga telaten dalam membimbing anak-anak kita. Bukan hanya telaten sabar gitu ya, tapi menyusunnya dengan seni ya, dengan sesuatu yang indah ya. Nah ini menurut saya juga penting. Kembar juga belajar di rumah ya. Wah juga heboh juga gitu ya. Nah kita juga harus belajar membimbing mereka dengan telaten. Juga pada orang-orang tertentu ya, kadang-kadang juga kita ketemu orang-orang yang megai gitu ya dalam hidup kita ya. Ya kalau kita ikut megai ya kita terbawa kan, dan akhirnya kita menjadikan kehidupan kita nggak indah ya kan, bahkan judek melu judeke ya toh. Tapi bagaimana kita menguasainya dan aslinya menatanya sehingga relasi menjadi lebih baik ya. Nah ini sebuah seni ya, dan mau nggak mau kita harus belajar. Semakin kita belajar, semakin kita ngerti cengkoke gimana, harus diapakan, kemudian disusun dalam pembicaraan yang kita tata sedemikian rupa ya. Nah Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dalam menata kehidupan supaya menjadi indah, seperti kita katakan itu ya, saya rasa kita harus bersama-sama melihat realita, kemudian kita menyusun semacam perencanaan atau skenario apa yang harus kita lakukan, juga dalam penuturan kata-kata atau perbuatan yang kita susun supaya itu asik gitu ya, asik. Nah ini memang ya gimana ya, memang harus latihan ya, mau nggak mau ya Tota? Iya. Nah silahkan nanti Bapak yang dikasihi Tuhan, bagi orang tua, keluarga atau siapapun yang sedang dalam kesulitan berrelasi atau kesulitan dalam menjalin komunikasi, saya rasa kita belajar dari penuturan Matius ini cukup menarik sebenarnya. Gimana Ta? Jadi yang dapat saya simpulkan dari diskusi kali ini Pak, itu kan penulis mengajarkan kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar lagi, lebih teliti lagi, lebih telaten lagi, terutama di masa pandemi ini. Untuk para orang tua itu harus lebih sabar lagi dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya, karena kan kita harus di rumah terus gitu. Terus kita juga harus menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Mungkin kan kalau kita ketemu sama orang-orang yang itu aja, mungkin karena kita nggak sepaham sama mereka, itu kita juga harus menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih dewasa lagi gitu Pak. Oke Tata, saya rasa juga seperti itu ya. Jadi stepnya itu lebih tinggi lagi lah, kita belajar lebih menguasai dan menata dengan lebih baik. Kayak tata menoto dengan menata lebih baik. Kehidupan lebih baik lagi. Lebih indah lagi ya. Jadi kita buat supaya asik dan menarik gitu dalam komunikasi di lingkungan kita masing-masing ya. Gitu Ta? Cukup hari ini. Terima kasih Pak. Sebelum kita tutup diskusi pada kali ini, mari kita berdoa dulu. Untuk Pak Andono berkenan untuk memimpin doa. Oke, mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, dalam Yesus Kristus kami menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Tuhan ajari kami untuk belajar dari penulis kitab Matius, menyiapkan diri kami, menata diri kami, dan menyajikan keindahan kehidupan bagi keluarga kami dan sesama kami, sehingga kehidupan menjadi lebih baik. Tuhan, sungguh kami mohon penyertaan dan kebijaksanaan Tuhan, supaya kami semua menata kehidupan jauh lebih indah dari hari-hari kemarin, terutama pada masa-masa pandemik ini. Kami berserah kepada Tuhan untuk semua kehidupan kami Tuhan, terutama orang tua yang harus membimbing anak-anaknya belajar di rumah. Beri kebijaksanaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon penyertaan-Mu senantiasa. Kasih kami kepadamu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andono atas waktunya, atas Tata. diskusinya. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu
kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Di tengah kondisi yang kita hadapi saat ini, kiranya pujian dan firman yang kita dengar hari ini menguatkan hidup kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tunggu kami. Sampai jumpa.